Wah, Pak Benglim, kita ketemu lagi. Ya, mantap. Ya, ini kenalan dulu nih ya. Wah, saya lihat wajah-wajah yang selama ini saya kayaknya nggak terlalu notice ya. Tapi luar biasa. Thank you ya buat invitation-nya. Ya, saya udah di-update ya Komsel Kepompong. Ya, sekarang udah banyak kupu-kupunya kayaknya ya sekarang ya. Udah nggak jadi Kepompong lagi. Oke. Ya, saya berharap ya bahwa Ibu semua dalam keadaan baik, damai sejahtera, sukacita ya ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mohon maaf sekali lagi tadi saya joinnya agak terlambat karena baru sampai di rumah. Ya, tadi masih ada dalam perjalanan. Sepanjang hari ini lumayan menyita waktu ya. Kayaknya jalanan udah mulai macet soalnya. Ya. Oke. Saya hari ini mau ajak kita semua ya baca firman Tuhan dulu ya. Ini ada 9 ayat. Jadi ini pas di sini ada 9 keluarga kan ya di sini ya. Nah, kita satu-satu ya kalau gitu ya. Saya ayat yang pertama, nanti ayat yang kedua Pak Beni ya. Yang kedua langsung Pak Beni. Nanti Pak Beni tunjuk yang ketiga siapa, ya, yang keempat siapa dan seterusnya ya sampai dengan ayat yang 9. Ada di Mazmur 122. Oke, Mazmur 122. Oke. Ya, yang sudah ketemu katakan Sudah Oke. Ya. Mazmur 122 judulnya Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Saya mulai ya ayat yang pertama. Nyanyian Siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayat kedua, Pak Beni silakan. Masih di mute. Maaf. Ya. Oke, baca ulang. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Pak Irwan. Pak Irwan, mute, dibuka. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Siapa Pak Irwan? Tunjuk Pak Irwan. Tita. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Ayo Tunjuk, Bu. Pak Agus. Ya. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Pak Willy. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Aisan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Kok tadi ya? Ya, Pak Ferdi. Ya, Pak Ferdi ayat 8. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Ya, Pak Benglim terakhir ayat 9. Di mute, Pak. Pak Benglim. Ya. Sinyalnya hilang. Pak Benglim. Pak Benglim nggak ada suaranya. Mikrofonnya hilang. Halo, tes. Ya. Oke, kaget juga saya. Loh, hilang lagi. Hilang. Saya cuma minta mau ngetes doang. Waktu ngetes bisa. Sebelumnya cuma bilang tes. Ya, oke. Ayat 9 kita baca sama-sama lah ya. Ya, ayat 9. Rumah Tuhan, Allah kita. Aku hendak
mencari kebaikan bagimu. Karena rumah Tuhan. Ya, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Oke. Ya, teknologi ya, memang ya, nggak bisa selamanya kita berharap sama teknologi, memang suruh berharapnya sama firman Tuhan, memang ya. Oke, nah Bapak Ibu, ada apa lewat Mazmur 122 ini, doa sejahtera untuk Yerusalem? Yerusalem bukan bicara tentang rumah, ya. Yerusalem bicara tentang keluarga. Bapak Ibu, berapa banyak di antara Bapak Ibu di dalam forum ini yang naik motor? Boleh acungkan tangan. Yang naik motor? Oke, ya. Kalau naik motor, kita harus pakai helmnya bersertifikasi apa? SNI, ya betul. Ya, harus bersertifikasi SNI. SNI artinya Standar Nasional Indonesia. Nasional Indonesia. Nah, hari ini topik kita adalah tentang SNI. Ya, izinkan saya sharing slide-nya. Oke, ya. Topik kita adalah hari ini tentang SNI, tapi bukan Standar Nasional Indonesia, tapi standar nilai ilahi. Ya, jadi standar nilai ilahi. Standar nilai ilahi di mana? Standar ilahi yang ada di dalam rumah kita. Ya, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 9 ini sebenarnya ini adalah standar-standar atau ya kebutuhan yang memang harus ada ya di dalam setiap rumah, ya di dalam rumah tangga kita khususnya. Yuk, mari kita lihat ya yang pertama, standarnya apa aja? Biasanya kan kalau orang punya standar kan pasti ada aturan-aturannya ya. Nah, kalau di SNI itu ternyata aturannya macam-macam. Dia ketebalan helmnya, terus kemudian karetnya, terus kemudian klipnya, wah macam-macam deh. Nah, ternyata di dalam firman Tuhan juga rumah itu ternyata juga harus punya standar. Kalau rumah nggak sesuai dengan standar itu berarti ada yang timpang, ada yang berbahaya. Ya. Nah, mari kita lihat standar yang pertama. Di situ dikatakan di dalam Mazmur 122 adalah doa sejahtera untuk Yerusalem. Kita bahas dulu kata Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Ibrani-nya ditulis Yerusalemi. Ya. Yerusalem itu artinya City of God, City of David, City of Faith. Itu di dalam New Living Translation Bible. Berarti kalau kita lihat dari kata ini, ya, City of God, City of David, City of Faith. Berarti di dalam rumah kita memang harus ada kandungan iman. Ya. Tapi ada yang cukup menarik buat saya ya. Ternyata kata Yerusalem ini punya gambar besarnya adalah teaching of peace. Jadi berarti di dalam rumah kita harus mengajarkan kedamaian. Dengan kata lain gini, di rumah harus jadi sumber kedamaian. Ayo, rumah Bapak Ibu sekalian, banyak damainya atau barangnya hari ini. Nah, ini salah satu standarnya nih hari ini, teaching of peace. Jadi, ya di dalam rumah mesti diajarkan tentang kedamaian. Gitu. Anak mengajarkan kedamaian buat papa mama buat anak-anaknya, buat pasangannya. Ada satu kisah yang lucu sekali sih kemarin. Jadi kemarin itu saya pergi sama salah satu anak binaan saya. Nah, waktu saya pergi gitu kan, dia cerita, ini memang lagi jadwalnya pemuritan gitu ya. Dia bilang gini, Kak, aku tuh hari Jumat kemarin yang waktu tanggal merah itu ribut besar sama istri. Saya tanya, sebesar apa? Waduh, Kak, yang ini sih asli besar banget, Kak. Loh, kenapa? Sampai apa? Akhirnya saya korek, akhirnya dia bilang, besarnya itu sampai terucap kata cerai. Waduh, saya bilang, ini berat nih, gitu kan. Terus saya minta dia jelasin, kronologisnya gimana? Dia ceritain ini, itu, yang ujung-ujungnya sebenarnya masalah mertua anak mantu lah. Ya, intinya di area itu, karena mereka masih tinggal sama mertua. Jadi, sampai akhirnya ribut, terus terucaplah ya di Jumat malam kemarin itu dengan kata cerai. Yang ngucapin adalah istrinya. Nah, yang buat saya menarik itu adalah begini. Jadi waktu mereka bertengkar itu, lagi konflik itu posisinya anak mereka satu-satunya laki-laki, umurnya berapa tahun si itu? Si Ose 6 ya. Nah, umur 6 tahun, anak ini umur 6 tahun, itu kira-kira udah jam 11 malam sebenarnya. Jadi istrinya tuh ngomel, suaminya juga ngomel ya, dan ucapan kepengen cerai itu muncul pada waktu anaknya udah tidur lelap.
Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Besok paginya, anak ini tuh bisa bilang gini sama papa mamahnya. Pak, aku semalam bener-bener nggak tenang tidurnya. Loh, kenapa? Habis papa mama bertengkar. Loh, kan kamu kan tidur. Kok kamu bisa tahu? Gitu. Nggak tahu, katanya gitu. Aku tuh mimpi bertengkar, katanya gitu. Terus, iya. Terus, aku nggak suka sama omongannya mama, katanya. Loh, memang mama ngomong apa? Iya, mama bilang katanya mau cerai. Aku nggak setuju tuh mama bercerai, katanya. Terus, kita kan, dua orang tua itu shock, benar-benar shock, tau nggak? Diem gitu kan. Saya anak umur 6 tahun ini laki-laki, dia bilang ini. Pokoknya kalau sampai papa mama berantem lagi, ya, dan ngomong lagi ya kata-kata yang kayak gitu, kata-kata nggak good itu ya, kata-kata nggak bener, ya dia bilang apa? Kata apa ya kemarin istilahnya? Bukan kata nggak kudus, tapi bad word lah dia bilang itu, bad word ya. Kata-kata bad itu nanti aku mau laporin ke Abalov katanya. Anak umur 6 tahun mau laporin ke Abalov. Terus ditanya sama papanya, Abalov tuh siapa? Yang kamu maksud tuh siapa Abalov itu? Ya, pokoknya aku mau laporin kepada kakak pembinaku. Kakak pembinaku di Kega, gitu kan? Ya, Bakit situ. Oh, ya. Terus kamu mau lapornya bilang apa? Ya, aku mau bilang bahwa segera tolong papa mamaku, karena papa mamaku mau bercerai. Ini walaupun ini kisahnya anak ya umur 6 tahun gitu ya, tapi dia bisa punya pemikiran kayak gitu dan dia benar-benar loh ya menghargai betul yang namanya kesatuan. Nah, ini yang salah satunya yang saya maksud dengan teaching of peace. Rumah belajar kedamaian. Jadi setiap pihak itu ya belajarlah untuk berdamai gitu. Jangan ya berlama-lama gitu ya di dalam keributan. Jadi mesti cepat gitu untuk memperbaiki, untuk memulihkan. Ini yang pertama ya, Yerusalem. Ya. Mari kita lihat lagi yang kedua. Ya, yang kedua dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, kata ayat yang kedua ini, ya, ini di dalam terjemahan New Living Translation dikatakan gini, Jerusalem is a metaphor for godly heavenly dwelling. Ini artinya adalah gini, Yerusalem itu adalah satu kiasan lah ya, seperti itu ya, atau simbol dari God heavenly dwelling. Jadi Tuhan ya, hadirat surganya Tuhan ada di situ gitu. Atau dengan kata lain, kediaman Tuhan ada di situ. Gitu. Jadi rumah kita adalah rumah Tuhan. Saya waktu lihat ayat ini ya, jadi ingat ya, saya pernah satu kali pelayanan di sampai di rumah jemaat itu orang yang nge-host saya, dia bilang, Pak Arman, kalau Pak Arman mau bikin materi, ini ada wifi di rumah ini. Ya Pak, wifi-nya apa? Terus dia kasih tunjuk. Saya agak shock sih, lihat nama akun wifi-nya. Nama akun wifi-nya adalah Rumah Tuhan. Terus saya tanya lagi, password-nya apa? Tuhan Yesus hadir di sini. Keren juga sih saya bilang, ini password wifi-nya keren. Betul. Jadi dia kasih tagline wifi-nya itu adalah Rumah Tuhan, password-nya Tuhan Yesus hadir di sini. Nah, di situ tuh saya gitu. Oh iya, jangan kita bangga gitu dengan rumah kita karena ya kita yang bangun, kita yang ngisi, ya nggak salah sih secara fisik begitu. Tetapi kita sadar nggak bahwa di dalam rumah itu kediaman Tuhan. Kesadaran penuh selama 24 jam bahwa Tuhan ada di dalam rumah dan Dia menjadi kepala atas rumah kita. Nah, ini yang dimaksud dengan rumah Tuhan. Jadi standar Yerusalem yang kedua, ya standar nilai ilahi yang kedua di dalam rumah adalah apakah Tuhan berdiam di situ? Benar-benar itu jadi rumah Tuhan? Karena kita selalu berpikirnya gini, yang namanya rumah Tuhan selalu gereja kan? Enggak, rumah kita juga rumah Tuhan. Makanya sekarang ini kita dengar ya pengajaran dari Kak Edi sendiri juga bahwa rumah kita adalah gereja. Our house is also a church. Ya, seperti itu. Rumah kita adalah gereja. Jadi kita mesti pastikan bahwa rumah kita pasti adalah rumah Tuhan. Ya. Yang ketiga, masih tetap di ayat yang kedua. Di situ dikatakan, aku bersuka cita.
Berarti standar yang ketiga tentang rumah adalah menghadirkan sukacita. Ada kegembiraan senantiasa, ada ucapan syukur dalam setiap keadaan. Nah, masalahnya gini, kita di tengah-tengah pandemi ini kita masih tetap menghadirkan kegembiraan. Sekalipun mungkin kita ngalamin kekurangan, sekalipun mungkin kita ngalamin sesuatu yang susah, tapi ada nggak kegembiraan di situ? Ya, ada canda nggak? Ada tawa nggak di situ? Ya, beberapa hari yang lalu saya mampir ke tempatnya Pak Beni. Ya. Waktu saya mampir ke tempat Pak Beni, satu hal yang saya rasakan di sana adalah ya ada sukacita. Gitu. Di tengah-tengah situasi yang mungkin mereka hadapi ya di dalam bisnis gitu kan. Terus saya sempat masukkan ke kantornya gitu. Satu hal yang saya rasakan di ruangan tempat mereka sekarang lagi nge-Zoom itu adalah adanya sukacita. Gitu. Dan lebih bersukacita lagi karena di depannya itu ada bakmi babi, ya kan. Ketika itu ya. Nah, ini yang namanya menghadirkan sukacita. Jadi rumah tuh ya begini gitu loh. Jadi kalau orang tuh datang ke rumah ya bisa ngerasain yang namanya sukacita. Nggak peduli itu rumah kecil kayak, nggak peduli itu rumah berantakan kayak, seberantakan-berantakannya pokoknya tetap ada sukacita gitu. Saya tuh teringat loh, waktu itu kira-kira 18-19 tahun yang lalu, waktu kami masih ada di bimbingan pranikah. Kami dibimbing oleh salah satu pasang ya suami istri. Mereka ini punya anak perempuan. Ya, dia punya anak 2 pada waktu itu. Mereka punya anak 2, yang paling gede perempuan, yang nomor 2 laki. Nah, tempatnya, rumahnya mereka, itu tuh di daerah Duri sana tuh loh. Di Duri Kepak ya, kalau salah. Ya, di daerah Duri Kepak sana. Itu mobil nggak bisa masuk. Aduh, sempit banget bener-bener. Motor ya ngepas gitu ya. Pokoknya susah deh, pokoknya masuk ke sana susah. Nah, satu kali kami datang nih, memang udah jadwalnya kami mesti datang gitu kan. Nah, waktu kami datang ke sana, ternyata kakak pembina kami nggak ada. Kakak pembina kami lagi pergi. Nah, yang bukain kami itu anaknya, yang perempuan. Umurnya berapa ya waktu itu ya, Mak? Kira-kira si kecil itu. Daniel. Siapa? Berapa? 5 tahun? Iya, 5 tahun lah. Anak perempuan 5 tahun. Nah, anak perempuan 5 tahun, dia mbaknya yang bukain saya, yang bukain kali pintu. Udah begitu mbak yang bukain, mbaknya kasih tahu, oh iya, tuan rumahnya nggak ada, lagi pergi ke apotek. Oh ya sudah. Nggak lama anak kecil ini keluar, dia bilang ini, Om Arman, Tante Vina. Tadi papi pesan kalau Om Arman sama Tante Vina datang, kasih tahu kalau papi temenin mama pergi ke apotek beli obat. Oh ya sudah. Terus gimana? Om katanya disuruh nunggu, sebentar kok nggak lama. Ayo Om masuk katanya. Ini anak umur 5 tahun nih, bisa nyuruh kami masuk gitu dalam rumah. Udah kan? Kami kan mikir kan, ya ampun, masa sih anak kecil mau nemenin sih gitu kan. Udahlah paling kami duduk diam-diam aja ngobrol gitu. Enggak loh, itu anak umur 5 tahun itu bisa nemenin kami duduk, tau nggak, di ruang tamu itu. Sempit, benar-benar sempit. Bener. Udah dengan kursinya seadanya, dia duduk gitu kan, kami juga duduk di situ, terus dia coba bilang, Om Arman, Tante Vina, mau minum apa? Kami cuma punya air putih. Nawarin, tapi cuma punya air putih. Lucu sih gitu loh. Kami jadinya ketawa gitu, tau nggak? Lihat kelakuan anak ini gitu. Udah kan? Ya udah nggak apa-apa air putih. Habis itu dia tanya, mau dingin apa yang biasa? Udah biasa aja, kami nggak suka guna dingin. Namanya anak ya, wajar dong anak ini teriakkan ke mbaknya kan. Mbak atau Bi gitu kan. Om Arman, Tante Vina mau ini air putih gitu. Bisa kan? Enggak loh, anak ini bisa jalan ke belakang, kasih tahu mbaknya, walaupun rumahnya kecil gitu kan, tapi dia tetap mau jalan ke belakang, padahal teriak aja bisa gitu. Dia jalan ke belakang dan dia bilang ini sama mbaknya, ya tentu karena rumahnya kecil kamu bisa dengar kan omongannya apa. Anak ini ngomong begini, Mbak, tolong ya bikinin air putih, siapin air putih buat Om Arman sama Tante Vina, nggak dingin, makasih. Ih, anak 5 tahun loh, bisa bilang terima kasih gitu loh sama mbaknya, gitu kan. Hanya untuk hal yang sepele begitu. Udah habis itu dia balik lagi, duduk di dekat kami lagi. Terus dia bilang gini, Om, Tante, sambil nunggu papi, yuk kita ngobrol. Aku temenin Om dan Tante ngobrol. Saya geleng-geleng kepala waktu itu sama calon istri saya. Tapi waktu itu belum nikah. Udah, habis itu kita kan bingung kan, mau ngobrolin apa nih sama anak kecil gitu kan. Nah, kami nggak bisa nunggu. Anak itu bisa inisiatif loh, tau nggak ngomong gimana? Ngomong begini.
Ya udah, kalau Om dan Tante belum tahu belum tahu topiknya, aku cerita dulu ya. Aku mau cerita hari ini aku saat teduh tentang apa. Akhirnya dia cerita saat teduhnya. Waduh, itu pengalaman saya nggak pernah lupa beneran deh sama istri saya. Sampai hari ini tuh pengalaman itu kami nggak pernah lupa. Dia bisa temenin kita ngobrol gitu kan. Wah, itu rasanya ya. Begitu kakak pembina kami datang, terus dia mulai ngajar, jujur nih ya. Apa yang dia ajarin waktu itu, kami lupa udah. Tapi kisahnya tuh anak, apa yang tuh anak perbuat sama hidup kami, sampai hari ini kami nggak pernah lupa. Kenapa? Karena kami merasakan ada sukacita. Kami merasakan ada sesuatu yang berbeda dari keluarga ini. Kenapa? Karena di dalam rumah yang sempit, yang kotor, yang jelek itu, yang susah itu, yang mungkin nggak nyaman kayak rumah kita hari ini gitu, ada sukacita. Nah ini dia. Mau nggak kita menghadirkan sukacita di dalam rumah tangga kita? Ada kegembiraan senantiasa. Nah, kami biasanya kalau di rumah, kami itu punya mainan kayak begini. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah pernah tahu belum kartu ini. Ini adalah kartu ekspresi Bapak Ibu. Ini biasanya secara berkala kalau kami udah bosan di rumah, kami main. Ini kayak kartu kuartet Bapak Ibu, tapi kita harus meminta kepada orang lain yang sedang bermain kartu yang kita mau kumpulkan. Jadi kalau kartunya udah dapat 3 seri, maka dia menang lah, kurang lebih begitu. Nah, cuma untuk memintanya, dia harus berekspresi seperti yang ada di kartu itu gitu. Nah, ini nih yang namanya kegembiraan gitu. Jadi ya kita harus terus-menerus gitu menghadirkan kegembiraan apapun itu bentuknya. Ayo coba hadirkan kegembiraan. Nah, berikutnya ayat yang ketiga, kota yang bersambung rapat. Kota yang bersambung rapat ini ternyata yang dimaksud adalah kayak benteng, jadi nggak ada celahnya. Ini bicara tentang tempat perlindungan. Ada rasa aman, ada keterbukaan, ada saling percaya, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi. Nah, ini standarnya Yerusalem. Apakah di tempat kita sekarang ada rasa aman? Sehingga kalau sampai terjadi apa-apa, ada keterbukaan. Bisa nggak kita saling percaya satu sama lain? Nah, kita perlu loh membangun kualitas Yerusalem seperti ini. Standar SNI-nya itu ya begini, bersambung rapat. Artinya nggak ada celah untuk disusupin sama iblis. Nggak ada celah untuk kita menghadirkan dosa. Nggak ada. Jadi semuanya benar-benar bersambung rapat, tempat perlindungan. Ketika ada masalah, rumahlah adalah tempat kita mendapatkan rasa aman. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Saya tuh tadinya mikir kursi-kursi pengadilan berarti di dalam rumah ada pengadilan dong. Ternyata waktu saya pelajari di dalam versi New Living Translation, ternyata bukan pengadilan untuk mengadili dan menghukum, bukan. Tapi ternyata di dalamnya tuh bicara tentang wisdom. Bicara tentang hikmat. Jadi di dalam rumah itu ya perlu menghadirkan hikmat Tuhan. Justice di sini, adil. Adil di sini bicara tentang apa? Ternyata adil ini bicara tentang disiplin. Ada nasihat, ada peringatan, ada teguran, ada ganjaran, ada keteraturan. Nah ini. Pengadilan itu bicara tentang keteraturan. Ada rules-nya. Nah, rumah tangga kita tuh ada rules, ada aturan nggak? Nah, anak-anak tahu nggak aturan-aturan itu? Saya beberapa waktu yang lalu bikin seminar di Zoominar ya tentang SFH, ya School from Home. Saya banyak membantu keluarga-keluarga gimana anak-anaknya dipersiapkan ya untuk bisa masuk ke SFH dengan tepat. Nah, ternyata saya menemukan banyak orang tua nggak ngerti caranya bikin aturan yang baik gitu loh untuk SFH. Dan saya juga masih menemukan banyak orang tua memberikan reward yang menurut saya cukup keliru gitu ya kepada anak-anak. Anak-anak udah terlalu banyak lihat screen, rewardnya boleh main HP. Waduh, ini rasanya kok kurang tepat gitu. Nah, akhirnya saya coba membantu mereka dan saya lihat, iya, kesalahannya ada di mana? Nggak ada disiplin, nggak ada rules. Gitu. Nah, seharusnya kan di dalam rumah tetap ada rambu-rambu rohani. Seperti apa sih rambu-rambu rohani yang firman Tuhan selalu ajari? Nah, tentu Bapak Ibu yang sering di jalan mestinya tahu ya. Kita tuh di Indonesia ada 3 jenis rambu sebenarnya. Rambu warna kuning, rambu warna merah, sama rambu warna biru. Ya. Rambu ya, bukan lampu. Kalau lampu itu merah, kuning, hijau. Ini rambu. Kalau rambu itu merah, kuning, biru.
Nah, kuning itu bicara tentang warning. Ya. Warning itu artinya apa ya? Memperingati ya. Peringatan. Nah, peringatan. Ya, seperti itu. Rambu peringatan. Jadi, ini peringatan-peringatan. Jadi, di dalam keluarga ya ada peringatan-peringatan. Hati-hati ya, awas ya. Gitu. Tapi di dalam rumah juga mesti ada yang namanya rambu prohibit. Prohibit itu artinya dilarang. Ya kan? Misalnya apa? Dilarang apa? Ya, dilarang dilarang menghabiskan makanan kalau belum di-sharing sama yang lain gitu misalnya. Ya kan? Dilarang apa lagi? Ya, dilarang tidur malam-malam. Terus apa lagi? Dilarang bawa handphone ke kamar. Nah, ini nih kami barusan terapin nih, ya, 3 tahun terakhir ini kami terapin tidak boleh bawa gadget ke dalam kamar tidur. Gadget di luar kamar. Ya, ini makanya saya nge-zoom juga. Nge-zoomnya nggak boleh dalam kamar, nge-zoomnya di luar. Seperti itu. Jadi no gadget in the bedroom. Ya, seperti itu. Nah, itu termasuk prohibit. Nah, kita perlu siapin tuh rambu-rambu kayak gini. Yang terakhir adalah mandatori. Mandatori adalah rambu keharusan. Rambu yang wajib untuk dipatuhi. Ya, seperti itu. Ya, walaupun semua wajib dipatuhi, tapi mandatori ini artinya rambu arahan untuk kita patuhi. Jadi dia sifatnya apa? Memberikan arahan kepada kita. Oh, sebaiknya begini. Oh, sebaiknya begitu. Oh, kalau kasusnya begini, sebaiknya apa? Nah, di dalam rumah itu ada rambu-rambu. Contoh misalnya, kita nggak boleh nih menggunakan laptop atau menggunakan screen, gitu kan? Yang screen-nya ngadep tembok, nggak boleh. Tapi screen kita harusnya ngadep ke pintu, misalnya situ. Untuk apa? Untuk menjaga supaya jangan sampai ada bahaya pornografi misalnya. Nah, itu mandatori misalnya seperti itu. Jadi mandatori kalau kita mau lihat screen kita nggak boleh membelakangi tembok seperti itu. Screen kita harus membelakangi pintu. Nah, ini yang namanya rambu-rambu. Kita perlu menjaga supaya apa? Supaya jangan sampai jatuh itu. Nah, yang terakhir, belum, masih ada 2 yang terakhir. Mazmur 122 ayat 6 dikatakan berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Ya, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Berdoalah di sini bicara tentang ya doa dan penyembahan. Ya, di rumah kita ada nggak doa? Di rumah kita ada nggak penyembahan? Di rumah kita ada nggak worship seperti itu? Apakah kita terbiasa worship? Ataukah kita worship hanya setiap kali komsel aja? Ya, kayak gitu. Nah, kita mesti diingatkan kembali bahwa di dalam rumah adalah juga rumah doa. Nah, ini yang terakhir. Di sini dikatakan, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam kurimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam. Hal yang terakhir adalah tentang ekspresi kasih persaudaraan. Ini bicara tentang rumah adalah tempat untuk kita berlatih hidup dalam komunitas. Jadi kalau kita nggak pernah berlatih dalam hidup dalam komunitas, ya tentu kita akan kehilangan lah ya, nilai-nilai ilahi itu. Jadi rumah harusnya tempat kita berlatih, tempat kita mengekspresikan kasih ya satu sama lain. Makanya secara berkala sebaiknya memang rumah kita harusnya terbuka ya untuk kita tetap menerima tamu. Ya kecuali COVID ini ya, kita mesti benar-benar mewaspadai ya. Tapi ya beberapa teman saya udah mulai undang sih ya datang ke rumah gitu. Ayo silakan mampir ke rumah gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa merasakan surga di rumah gitu seperti itu. Kalau kita kan tadi bilang di rumah kita udah kayak surga ya harusnya waktu mereka datang mereka merasakan surga dong. Ya kan di rumah. Kasih persaudaraan artinya apa? Ya kita sebagai tuan rumah kita yang nge-host lah ya seperti itu, kita yang menjamu mereka kayak gitu. Itu ada ekspresi kasih. Makanya dibiasakan Bapak Ibu rumah itu harus siap untuk bisa dikunjungi. Rumah itu harus siap Bapak Ibu untuk bisa didatangi tamu seperti itu. Kenapa? Kehadiran tamu itu melatih kita untuk kita bisa berbagi kasih sebenarnya. Ya. Jadi ini mungkin prinsip-prinsip tentang SNI, standar nilai ilahi yang ada di dalam rumah kita. Ya, semoga ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.